Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil mengenai percobaan histeresis. Saya Erna Nur Hidayah dengan NRP 117. Saya Harira Rajina Ahmada dengan NRP 096. Saya Indira Fisawai Putri dengan NRP 078. Salvatore Madanisi dengan NRP 053. Saya Najwa Nita Permatasari dengan NRP 006. Dan berikut adalah hasil dari percobaan kami. Baik, untuk pendahuluan. Histeresis terjadi ketika bahan magnetik mengalami perubahan medan magnet secara bolak-balik. Saat medan magnet meningkat, domain-domain magnet dalam bahan mulai sejajar dengan arah medan, sehingga magnetisasi naik. Namun, ketika medan dikurangi, sebagian domain tidak langsung kembali ke posisi acak semula menyebabkan masih ada magnetisasi sisa, remanensi. Untuk menghilangkannya dibutuhkan medan lawan tertentu, koersivitas. Proses ini menyebabkan terbentuknya kurva histeresis yang menandakan adanya energi yang hilang akibat gesekan internal antar domain. Kemudian kita bicara soal faktor-faktor yang mempengaruhi proses histeresis pada bahan magnetik, antara lain bahan magnetik. Setiap bahan memiliki struktur domain dan interaksi anatomik yang berbeda. Bahan ferromagnetik menunjukkan histeresis besar, sedangkan bahan paramagnetik atau diamagnetik hampir tidak memiliki histeresis. Yang kedua, kuat medan magnet. Semakin besar arus kumparan, medan magnet yang dihasilkan semakin kuat. Hal ini mempengaruhi sejauh mana domain-domain magnet dalam bahan sejajar dan seberapa besar induksi magnet yang terbentuk. 3. Arus bolak-balik saat pengukuran. Perubahan arah arus pada kumparan menyebabkan perubahan arah medan magnet yang menghasilkan siklus magnetisasi dan demagnetisasi yang membentuk loop histeresis. Yang keempat, jumlah lilitan kumparan. Banyaknya lilitan mempengaruhi besar yang timbul. Semakin banyak lilitan, semakin kuat medan magnet pada bahan. Dan berikut merupakan alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama adalah kertas yang digunakan untuk melapisi dari bahan magnetik. Selanjutnya kawat tembaga atau kawat solenoid yang berfungsi sebagai kumparan. Kemudian terdapat amplas, di mana amplas ini digunakan untuk mengamplas kawat agar terdapat beda potensial antara dua kawat. Kemudian terdapat aluminium. Aluminium ini sebagai bahan paramagnetik. Kemudian terdapat paku sebagai bahan ferromagnetik. Dan terakhir ada grafit. Grafit ini sebagai bahan diamagnetik. Selanjutnya adalah power supply. Power supply ini sebagai sumber arus. Kemudian ada kabel buaya. Kabel buaya ini sebagai penghubung antara power supply dengan rangkaian. Dan yang terakhir adalah lakban hitam, di mana lakban ini berfungsi untuk melapisi kawat solenoid agar lebih rapi. Setelah dilakukan pengukuran, didapatkan data induksi dan minat magnet yang dapat dilihat pada tabel berikut, serta didapatkan kurva histeresis pada paku yang dapat dilihat pada gambar berikut. Paku termasuk ke dalam bahan ferromagnetik,
Di dalam paku terdapat banyak domain-domain magnetik kecil yang masing-masing memiliki arah magnet sendiri. Pada kondisi awal, arah domain-domain tersebut masih acak sehingga paku belum menunjukkan sifat kemagnetan yang jelas. Ketika paku dikenai medan magnet eksternal, domain-domain magnetik tersebut mulai sejajar mengikuti arah medan. Proses penyelarasan ini menyebabkan paku mengalami magnetisasi yang kuat dan bersifat magnet sementara. Berdasarkan kurva histeresisnya, paku memiliki bentuk kurva yang lebar dan elips. Bentuk ini menunjukkan bahwa paku memiliki nilai remanensi yang besar, yaitu kemampuan bahan untuk tetap menyimpan magnetisasi meskipun medan magnet eksternal sudah dihilangkan. Nilai koersivitas juga tergolong tinggi, yang berarti diperlukan medan balik yang cukup besar untuk menghilangkan magnetisasi tersebut. Selain itu, luas kurva histeresis yang besar menunjukkan bahwa energi yang hilang akibat perubahan arah domain magnetik di dalam bahan juga cukup besar. Hal ini menggambarkan bahwa paku memiliki respon magnetisasi yang kuat, namun juga mengalami kehilangan energi yang signifikan selama proses magnetisasi dan demagnetisasi berlangsung. Perlu kita ketahui bahwa aluminium tergolong bahan paramagnetik. Artinya, aluminium memiliki atom-atom yang mengandung elektron tidak berpasangan, sehingga timbul momen magnetik kecil pada tiap atomnya. Ketika diberi medan magnet luar, momen-momen magnetik ini akan berusaha sejajar dengan arah medan magnetnya. Akibatnya, aluminium akan sedikit tertarik oleh magnet, meskipun gaya tariknya sangat lemah dibandingkan dengan bahan ferromagnetik seperti besi. Namun, begitu medan magnet dihilangkan, orientasi momen-momen magnet tersebut segera acak kembali karena interaksi antar momen magnetik sangat lemah. Dengan kata lain, magnetisasi aluminium langsung hilang setelah medan luarnya dihapuskan. Jika kita lihat pada gambar kurva histeresis, bentuknya hampir linier dan sangat sempit dengan kemiringan positif yang kecil. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan magnetisasi terhadap medan magnet berlangsung secara proporsional dan reversibel. Selain itu, aluminium tidak memiliki remanensi BR, yaitu magnetisasi sisa saat medan magnet dihilangkan, dan juga tidak memiliki konservitas, yaitu medan balik yang dibutuhkan untuk menghapus magnetisasi. Dengan demikian, aluminium tidak menunjukkan histeresis yang nyata dan energi yang hilang dalam satu siklus magnetisasi sangat kecil. Hal ini membedakan bahan paramagnetik seperti aluminium dan bahan ferromagnetik yang memiliki loop histeresis lebar. Jadi, kesimpulannya, histeresis aluminium hampir tidak ada karena magnetisasinya hanya muncul saat ada magnet dan langsung hilang ketika medan tersebut dihapuskan. Baik, pada gambar ini ditampilkan kurva histeresis dari
bahan grafit. Nah, pada tabel di sampingnya itu menunjukkan hubungan antara kuat badan magnet H dalam satuan ampere per meter dengan flux magnet B dalam satuan Tesla. Terlihat bahwasannya nilai B berubah linier terhadap nilai H, baik pada saat mengalami peningkatan maupun mengalami penurunan nilai medan magnet. Hal ini menunjukkan bahwasannya grafit bukan merupakan bahan ferromagnetik, melainkan grafit merupakan bahan diamagnetik, di mana nilai B itu terbilang sangat kecil sehingga tidak dapat membentuk loop histeresis yang signifikan. Nah, dengan kata lain, magnetisasi grafit ini terbilang sangat lemah dan akan segera hilang ketika medan magnet eksternal itu dihilangkan. Grafit termasuk dalam bahan diamagnetik, yaitu bahan yang cenderung akan menolak medan magnet eksternal. Dan elektron-elektron dalam grafit itu saling berpasangan, sehingga tidak memiliki momen magnetik yang bersih. Ketika diberi medan magnet, grafit akan menghasilkan momen magnetik kecil yang berlawanan arah dengan medan luar. Akibatnya, kurva histeresis grafit berupa garis lurus mendekati horizontal dan melewati titik asal, tanpa menunjukkan adanya remanensi maupun koersivitas. Pada kurva histeresis dari bahan grafit ini ditunjukkan kurva itu tidak memiliki area tertutup, sehingga tidak ada energi yang hilang selama proses magnetisasi dan demagnetisasi yang terjadi. Nah, hal ini mengartikan bahwasannya grafit tidak dapat dimagnetkan secara permanen dan respon magnetiknya terbilang sangat kecil serta berlawanan arah dengan medan magnet yang diberikan. Terakhir yaitu tentang kesimpulan. Perbedaan bentuk kurva histeresis pada ketiga bahan, yaitu bahan paramagnetik, diamagnetik, dan juga ferromagnetik mencerminkan tingkat kekuatan interaksi magnetik antar atom. Ferromagnetik yaitu pada bahan baku memiliki interaksi paling kuat sehingga membentuk loop lebar. Sedangkan paramagnetik dari bahan aluminium lemah dengan kurva sempit. Dan diamagnetik dari bahan grafit hampir tidak menunjukkan kurva histeresis sama sekali. Nah, kurva histeresis ini menjadi indikator sifat kemagnetan suatu bahan dan kemampuannya mempertahankan magnetisasi setelah pengaruh medan eksternal dihilangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.